Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 sedang berada di Dusun Jubung Lor untuk melaksanakan wawancara sebagai bagian dari proyek Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Nisa Ularifa Moldia dengan NIM 25080310303027. Saya Nindita Oktavia Rahmadani dengan NIM 25080310303012. Saya Susmika Najla Nadara dengan NIM akhir 3028. Saya Zaskia Intan Nuraini dengan NIM 25080310303025. Saya Muhammad Lutfan Ismail dengan NIM akhir 3010. Saya Yopino Fambi dengan NIM akhir 3041. Saya Maharus dengan NIM akhir 3022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfan Ismail dengan NIM akhir 3010. Saya dari program studi D3 Kesekretariatan, dan di samping saya ada teman saya sekelompok. Perkenalkan, nama saya Yopino Fambi dengan NIM akhir 3041. Di sebelah saya ada narasumber untuk kita wawancarai dalam kelompok kita. Baik Bapak, pertama apakah boleh kami tahu nama lengkap Bapak? Nama saya Hasim. Kemudian pekerjaan Bapak sehari-hari apa? Apakah sebagai petani atau pelaku usaha pertanian di Jubung Lor? Saya sebagai petani. Nah, untuk yang selanjutnya kami ingin bertanya mengenai proses pengelolaan hasil distribusi pertanian di daerah sini, Bapak. Nah, biasanya di dalam rantai pasok pangan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, seperti halnya permainan harga atau pemberian data yang tidak jujur. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah pernah ada masalah seperti ini atau tidak pernah mendengar masalah seperti ini di daerah sini? Kalau masalah harga padi memang ditetapkan sama Pak Menteri itu 6.000. Masalah yang lain yang fatal menurut petani itu yang fatal masalah pupuk. Pupuk kayak urea. Biasanya kan di standarnya tertera di 46% kayaknya. Kadang per ada di pupuk itu dibungkus pupuk ya. Itu ada tulisannya N46%. Ya, cuma memang pernah dengar saya pernah kerja di perusahaan dulu. Pupuk biasanya urea tuh 46%. Biasanya kadang-kadang perusahaan yang besar-besar itu udah sampai N-nya tuh 46. Kadang cuma 30 berapa gitu. Sehingga kalau dipupukkan ke sawah kadang-kadang enggak tercapai anunya itu. Berarti kurang maksimal. Iya, kurang maksimal. Karena yaitu punahnya dari distributor yang besar. Perusahaan yang besar itu yang enggak jujur. Kalau sekarang memang Pak Menteri sekarang ini luar biasa kebijaksanaannya, karena kalau umpamanya pupuk tidak ada umpamanya urea 46%, tidak nyampe memang dicabut sama Menteri sekarang ini, memang luar biasa. Jadi yang tidak sesuai langsung dicabut izinnya memang, karena kena denda, karena itu merugikan petani langsung. Karena kalau umpamanya N-nya tuh 46 tidak nyampe, akhirnya padi itu udah beranak, sudah beranak, sehingga hasilnya petani itu kurang maksimal. Jadi mungkin di sini yang masuk kurangnya ini ya, ketidakjujuran dalam data dari perusahaan ya. Iya, perusahaan besar. Di sini kami ingin bertanya tentang menurut Bapak sendiri, seberapa penting sikap jujur dan transparan dalam proses pertanian dalam pasok pangan di sini? Ya, pertama kali memang kejujuran memang pentingnya, kalau kejujuran, karena tanpa kejujuran nanti
petani itu bisa rugi. Ruginya kenapa? Karena kalau umpamanya ada dagang biasanya harganya 1.000, biasanya banyak ambil 800, 700 itu memang rugi. Memang harus tanya ke gudang-gudang dulu kalau ada pedagang mas, sehingga kita tidak rugi gitu. Memang harus transparan masalah harga. Satu, kedua kalinya sekarang memang kementerian sekarang ini memang dipatok harus sekilo itu 6.000. 6.000. Iya 6.000. Jadi tidak kayak dulu. Kalau dulu kan tidak tahu petani harganya itu berapa. Sekarang kan pemerintah memasuk patokannya itu harga padi sekarang itu 6.000. Sehingga petani semua itu saya tahu sekarang. Satu, kedua kalinya masalah pupuk sekarang turun. Turun 20%. Kalau dulu 120, sekarang 90. Itu luar biasa memang Pak Menteri sekarang ini. Kalau boleh tahu sekarang harga padi 1 tonnya berapa? 1 kilonya tuh 6.000. 6.000. Ya, 6.000 berarti kalau 1 ton berarti 6 juta. 6 juta. Ya. Mungkin kembali lagi ke pertanyaan yang tadi Pak tentang kejujuran. Selama ini apa saja usaha yang telah dilakukan oleh warga atau desa di sini supaya kegiatan pertanian di sini bisa berjalan dengan lancar dan jujur? Apakah ada seperti tindakan atau? Ya memang gini deh, kalau umpamanya nanam padi semua, cuma kan harus si istri itu kan harus punya penghasilan tiap hari atau tiap minggu. Petani sini bisa 1 peta itu bisa nanam sayuran seperti sawi, tomat, seperti bukan sawi, seperti kangkung, apalagi yang 20 hari panen. Itu karena kalau panen padi itu 4 bulan baru panen. Nah, sehingga orang tani itu udah mau belanja tuh nunggu padi. Sehingga petani sini itu kebanyakan punya sawah 4 peta. Yang 1 peta itu ditanam kangkung, sama sawi, sama tenike. Selada ya? Iya, selada agak lama. Pokoknya yang 20 hari panen, 15 hari panen itu untuk nyambung kehidupan setiap harinya. Kalau nunggu panen terusan kan lama nih. 1 kedua kalinya, apalagi punya putra yang sekolah, yang ini itu kemungkinan yaitu ya kalau pertanian yang maju ke sini untuk membantu belanja tiap harinya yaitu nanam sayur itu. Nah mungkin cukup sekian Pak wawancara dari kami. Sebelumnya terima kasih atas informasinya yang telah dibagikan. Semoga wawancara ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pertanian yang ada di daerah ini dan juga pentingnya menjaga kejujuran serta integritas dalam rantai pasok pangan di Dusun Jubung Lor. Sekali lagi terima kasih Bapak telah menerima menjadi narasumber dari kelompok kami hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.